Selamat pagi Bapak Ibu semua, Salam. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah memasuki di bulan keempat, sehingga pada minggu ini kita akan belajar tentang mengenal Tuhan yang keempat. Jadi kita sudah melewati di 3 bulan belakangan, kita boleh belajar tentang Allah. Dan hari ini kita juga akan belajar tentang Allah dengan perspektif yang agak berbeda dari beberapa bulan yang lalu. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Yunus pasal yang pertama. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, nanti lanjut ayat pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Yunus pasal yang pertama, ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga. Masih di perjanjian lama ya Bapak Ibu ya. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kita buka di pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang kelima. Kita baca silih berganti ya Bapak Ibu ya. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, kita baca bersama-sama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Bersama-sama, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kapung. Puji nama Tuhan, sedemikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia bukan hanya mereka yang membaca dan merenungkan, tetapi yang melakukan firman itu siang dan malam. Bapak Ibu, saya yakin sekali Bapak Ibu hidup di dalam suatu perjalanan. Baik itu perjalanan iman, baik itu perjalanan yang ada di jalan, begitu, maupun jalan-jalan yang bagaimanapun itu. Tapi Bapak Ibu tidak bisa lepas bahwa Bapak Ibu pasti menghidupi kehidupan yang berjalan dengan baik begitu. Bayangkan Bapak Ibu, suatu ketika, ini coba kita saling membayangkan begitu ya, saling membayangkan. Coba bayangkan suatu ketika Bapak Ibu berada dalam suatu perjalanan yang Bapak Ibu terburu-buru, entah Bapak Ibu mau pergi ke kantor, entah Bapak Ibu mau beli gas LPG karena di rumah itu dapurnya tiba-tiba pas masak belum matang, gasnya habis misalkan, karena terburu-buru begitu kan. Terburu-buru pas kena lampu merah begitu. Pas kena lampu merah, tiba-tiba mobil di depan Bapak Ibu yang menghalangi Bapak Ibu untuk bisa jalan, ternyata berhenti. Bagaimana respon Bapak Ibu? Kondisi terburu-buru? Sabar, wah puji Tuhan ya. Makanya nggak heran Bapak Asong ini jadi ketua majelis terus ya. Sabar aja gitu. Gimana respon Bapak Ibu? Udah terburu-buru, jamnya udah mepet nih. Atau sudah masak mau mateng ayam rica-rica, waduh enak ya kan. Gitu. Mau mateng ternyata waduh gasnya habis. Iya. Tiba-tiba pada waktu perjalanan di lampu merah, depan itu gak jalan-jalan mobilnya. Dan itu menghalangi. Marah? Dorong ya, kesal ya, pasti kita emosional sekali, kita pasti mungkin kita akan bel-bel, tin, gak cukup satu kali, mungkin belakangnya juga ngebel, tin, mungkin ya, mungkin ada kata-kata begini, siapa sih itu? Pasti mak-mak itu senyetir itu. Maaf ya mak-mak ya, maaf ya. Pasti kita marah, tapi mungkin juga tidak heran ada orang yang mungkin akan turun, begitu, akan turun mungkin akan melihat. Tapi Bapak Ibu, kalau misalkan nih kondisinya ketika dia itu berhenti di depan, kita bolehlah, kita membayangkan kita ada di dalam satu cerita itu kita marah. Tapi coba bayangkan ketika kita mau marah, ketika kita turun dan kita melihat ternyata memang betul yang nyetir itu emak-emak, tetapi emak-emak itu sedang nangis.
Dan ketika Bapak Ibu menoleh ke bangku belakang, ada seorang anak kecil yang sedang kritis. Dan emak-emak itu bilang, maaf Pak, saya tidak tahu jalan ke rumah sakit gimana. Saya sudah mentok dan saya tidak bisa ngapa-ngapain. Kondisi emosi tadi berubah jadi apa? Empati. Atau malah tambah emosi loh Ibu. Pasti satu keadaan yang pasti akan berubah Bapak Ibu. Kadangkala kita diperhadapkan dengan satu persepsi yang mempengaruhi suatu aksi. Di mana setiap kali kita itu diperhadapkan suatu pikiran kita, suatu nilai yang kita pegang, itu pasti aksi kita ya seperti apa yang kita pegang. Contoh misal seperti apa yang sering kali saya berikan ilustrasi adalah ketika Bapak Ibu memberikan satu teko air teh. Ketika Bapak Ibu tuang air itu, yang keluar pasti air teh. Ketika Bapak Ibu taruh di teko itu air kopi, dan Bapak Ibu tuang, ketika dituang yang keluar itu air apa? Kopi. Gak mungkin ketika Bapak Ibu taruh teko itu air kopi, ketika Bapak Ibu tuang yang keluar itu air putih. Gak mungkin, kecuali itu adalah sulap. Tidak mungkin. Nah, begitulah di pandangan setiap kita manusia. Persepsi kita, nilai yang kita masukkan dalam hidup kita, itu pasti akan tercermin di dalam aksi kita. Ketika tercermin dalam aksi kita, itu mewujudkan kehidupan kita yang dari dalam. Bapak Ibu, balik ke ilustrasi, ke cerita yang saya tadi buat. Apakah ketika kita melihat bahwa ketika kita marah karena kita tidak tahu apa yang terjadi, lalu tiba-tiba ibu itu menceritakan, maaf Pak, kondisi anak saya sedang sakit dan saya tidak tahu apa-apa. Bahkan saya mau ngegas pun saya bingung mau kemana. Saya harus berhenti dan saya menangis di sini. Apakah situasinya berubah Bapak Ibu? Situasinya tidak berubah, panas tetap panas. Lampu merah tetap lampu merah, lampu hijau tetap lampu hijau. Tapi yang berubah apanya Bapak Ibu? Persepsi kita jadi berubah. Ketika kita mau marah, lihat ibu itu jadi kasihan, betul enggak sih? Ketika kita mau marah, ketika kita lihat, kita menjadi ikut berubah, kita menjadi ikut empati. Nah Bapak Ibu, kita sering kali lupa bahwa persepsi kita itu terbatas. Kita kadang-kala menilai dengan mata, merasa dengan pengalaman, dan memutuskan dengan hati yang mudah goyah. Dan begitu juga ketika kita berbicara soal kasih. Kadangkala dan acap kali umat Tuhan menganggap bahwa kita mengasihi yang menurut kita itu layak. Padahal dalam persepsi Allah, Tuhan itu mengasihi kita supaya kita menjadi layak. Kalau manusia mengasihi, ya yang layak-layak aja yang patut dikasihi, betul enggak sih? Kalau dia enggak layak, kalau misalkan dia enggak cocok untuk dikasih, enggak usah dikasihi. Tapi persepsi Tuhan berbeda. Tuhan bilang bahwa aku mengasihi untuk menjadikan kamu layak. Apakah layak duluan kita dikasihi Tuhan? Tidak. Tapi pada waktu kita tidak layak, Tuhan mengasihi kita. Kasih kita mungkin kita memilih, tapi kasih Allah memulihkan. Kasih kita mungkin sempit, tetapi kasih Allah kekal. Dan disitulah seringkali kita bertabrakan dengan rencananya. Kita gelisah ketika kasih Allah menjangkau mereka yang menurut kita seharusnya dihukum dan dipulihkan. Dan kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan, ternyata kondisi bagian ini terjadi bagi Yunus. Terjadi bagi Yunus. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang pernah jadi guru sekolah minggu pasti ada pernah mendengar satu lagu ya. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Ya. Kalau misalkan kurang semangat, tambah lagi. Pom, pom, pom. Bapak Ibu kalau saya jadi Yunus saya marah kok itu. Saya menderita kok diketawain gitu. Tapi ada kan lagu itu ya? Tapi begitulah Bapak Ibu. Saya tidak tahu ya lagu itu mendidik atau tidak. Tetapi kasihan sekali bagi orang-orang yang menderita ya kan. Menderita kok diketawain gitu loh. Tapi beginilah Bapak Ibu ceritanya tentang si Yunus. Yunus itu bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ia mengenal Tuhan dengan sangat baik. Tapi justru karena dia tahu Tuhan itu panjang sabar dan besar kasih setia. Justru dia malah memilih untuk lari. Justru Yunus memilih untuk lari. Larinya gak gemen-gemen Bapak Ibu. Larinya kemana? Ke Tarsis.
Karena ia tidak ingin kasih Allah mengalir kepada mereka yang dianggap tidak layak. Tapi bersyukurnya Bapak Ibu, rencana Allah tidak dibentuk oleh luka, dendam, atau perhitungan manusia. Kasihnya tetap mengalir menurut kehendaknya sendiri, meski terkadang tak sejalan dengan harapan kita, bahkan keberatan nabinya sekalipun. Kita sering kali mendengar cerita tentang Yunus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditanya kenapa Yunus pergi ke Tarsis, mungkin setiap kita akan menjawab, oh Yunus itu gampang Pak, kenapa? Pasal 4 ada penjelasannya, yaitu bangsa Niniwe itu tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Tapi apakah itu maksudnya? Guru-guru sekolah minggu kadangkala mengajarkan, kenapa kok Yunus melari ke Tarsis? Ya karena mereka tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Apakah itu gara-garanya Yunus tidak pergi ke Tarsis? Saya hari ini akan menjelaskan Bapak Ibu bagian-bagian mengapa sih Yunus tidak pergi ke Niniwe. Tidak pergi ke Niniwe, malah pergi ke Tarsis. Meninggalkan panggilan daripada Tuhan, lari daripada jalannya Tuhan. Bapak Ibu, kita akan coba melihat dulu tentang Niniwe dulu. Saya akan menjelaskan bahwa Niniwe itu adalah satu kota yang besar. Kota ini sangat besar sekali. Kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan di pasal 3 tadi kan dikatakan perjalanannya aja 3 hari. Nah, kurang lebih kebesaran kota ini itu diimbangi juga dengan kejahatannya yang besar. Selain kota yang besar, Niniwe itu juga jahatnya luar biasa. Besar juga. Nah, Niniwe ini juga dikelilingi, kebesaran ini dikelilingi dengan satu tembok. Jadi kota Niniwe itu adalah ibu kota kerajaan Asyur, ya Bapak Ibu ya. Niniwe itu adalah ibu kota kerajaan Asyur pada waktu itu, dan dipercaya bahwa pada waktu itu Niniwe itu belum ada yang bisa mengalahkan karena saking besarnya kota ini. Kebesaran kota terletak dari bangunannya salah satunya. Salah satunya adalah kota Niniwe itu dikelilingi oleh tembok. Temboknya itu mengeliling. Kurang lebih panjangnya itu 70 sampai 90 km. 75 sampai 90 km. Coba bayangin Bapak Ibu, temboknya mengeliling 75 kali 75 sampai 90 km. Kalau kita bayangkan misalkan kubus gitu ya, kubus atau gimana, saya juga kurang paham tentang meter-meteran gitu. Yang paham pasti para kontraktor-kontraktor. Tapi dengan 75 sampai 90 km panjangnya itu, kemungkinan besar itu bisa 2 kali lipat dari luasnya Surabaya. Surabaya itu 350 km kalau nggak salah saya cek ya. Kalau misalkan 75 km sampai 90 km panjangnya itu temboknya aja, berarti 2 kali lipat dari Surabaya lebih. Betul nggak sih? Betul kan, hitung-hitungannya gitu ya? Lebih. Berarti kota ini besar sekali dan dikelilingi tembok. Temboknya itu bukan cuma semeter Bapak Ibu. Temboknya itu 10 sampai 16 meter. Coba bayangin, 10 sampai 16 meter. Makanya tidak heran catatan-catatan kuno dia bilang bahwa pada waktu kerajaan Asyur ini memerintah dan masih ada di bumi, kereta-kereta berkuda mereka itu bisa lalu lalang di atas itu, di tembok. Dan temboknya tingginya berapa kira-kira? Sekitar 50 sampai 100 meter. Bayangin loh. Gimana besarnya ini kota. Udah kota besar, bangunannya megah, dan bangsa Niniwe ini tidak mudah terkalahkan sekalipun nanti ujung-ujungnya juga dikalahkan begitu kan. Ujung-ujungnya dikalahkan. Tetapi pada waktu itu, kota ini sangat besar. Ibu kota kerajaan Asyur sangat besar, tetapi menyimpan kejahatan yang besar. Saya ingin menampilkan kejahatan yang besar sampai Yunus gak mau ke situ. Yang pertama Ibu, kejahatan mereka besar karena pada waktu mereka memperlakukan musuh, dia membunuh musuhnya itu dengan kejam. Dia nggak langsung bunuh. Jadi bangsa Niniwe itu, bangsa Niniwe itu kalau misalkan mau bunuh musuhnya, dia itu nggak langsung bunuh. Jadi tangannya dulu dipenggal, jedes, jedes. Setelah tangannya dipenggal, kakinya dipenggal, dibiarin dulu. Matanya dicungkil, dibiarkan mati. Kalau Bapak Ibu suruh pilih langsung mati atau pilih digitukan?
Kalau saya enggak pilih ya. Boncekno. Tapi menyakitkan kan gitu. Ini satu ya, ini satu. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang tidak suka dengan kekerasan bisa tutup telinga ya, bisa tutup telinga. Ini saya tampilkan beberapa. Nah, kalau misalkan bagi pengkhianat nih, pengkhianat, orang Niniwe tapi berkhianat. Yang ketahuan berkhianat ditangkap. Pada waktu ditangkap dari ujung kaki sampai ujung kepala dikuliti hidup-hidup Bapak Ibu. Dikuliti hidup-hidup. Setelah dikuliti hidup-hidup, kulitnya itu dicantolin di tembok kota. Sebagai apa? Sebagai peringatan. Ini loh dulu orang ini itu yang berkhianat supaya kamu tidak melakukan tindakan yang sama dengan ibu ini, dengan bapak ini misalkan. Ya ampun dikuliti ibu hidup-hidup Bapak Ibu. Saya pernah cantengan sewakit Bapak Ibu di kuku itu. Apalagi ini dikuliti Bapak Ibu. Dikuliti hidup-hidup. Dan inilah kota Niniwe. Yang ketiga Bapak Ibu. Bagi ibu-ibu mohon maaf karena ini agak sensitif sekali. Yang ketiga adalah pada waktu perang bangsa Niniwe, kota Niniwe itu suka dengan perempuan hamil. Pada waktu ketemu dengan perempuan hamil diambil oleh kota Niniwe, diambil, pada waktu diambil itu dibuat taruhan sama para tentaranya. Anak di dalam kandungan ini laki-laki atau perempuan. Taruhan, setelah taruhan dibilang, oke, setelah semuanya sudah milih, perut ibu itu diblerek, Ibu. Diblerek, setelah diblerek, diambil, dilihat, ini loh jenis kelaminnya. Setelah jenis kelaminnya diketahui, bayi itu dilempar ke tembok, cetas, sampai hancur. Kejahatannya Niniwe. Luar biasa jahatnya. Masih mau saya tampilkan kejahatan-kejahatan yang lain? Nggak usah ya. Nggak usah ya wes. Tapi kebetulan memang saya mempersiapkan 3 tok Bu, puji Tuhan ya. Tapi Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu melihat dari 3 ini aja, ini belum yang human trafficking, belum yang lain, belum penjualan manusia dijadikan apa dan yang lain-lain. Dari 3 ini Bapak Ibu bisa menyimpulkan bahwa kejahatan orang Niniwe itu jahatnya luar biasa. Betul atau betul? Kalau misalkan dari kacamata manusia masih layak nggak dikasih ini? Cocok nggak ini mendapatkan kasih Tuhan? Lebih cocok diapakan? Dihukum. Lebih cocok dihukum. Dosanya terlalu besar dan tidak layak untuk dikasihi. Dan kita sepakat. Dan kalau misalkan saya jadi Yunus, saya enggak tahu. Kadang-kala saya mikir ya Bapak Ibu ya. Yunus ini kenapa kok nggak mau pergi ke Niniwe? Apa satu karena takut? Karena orang Niniwe itu kayak gini. Ya kan? Kedua, apa karena nanti ya kalau misalkan saya didengar, kan kalau misalkan bangsa dulu Bapak Ibu, kalau misalkan orang-orang PL dulu, kebesaran kota itu dinilai dari kebesaran Tuhannya. Jadi kalau misalkan perang gitu ya, perang bangsa A perang sama bangsa B, bangsa A menang, berarti Tuhan A lebih besar daripada Tuhan B. Nah sekarang kerajaan ini kan besar sekali nih kota Niniwe nih. Israel kan sekarang kecil nih, Israel kecil, kondisi pada waktu itu kecil. Sehingga Yunus mungkin berpikir, tidak akan mungkin lah mental kalau ngomongin tentang Tuhan. Karena Tuhan dia itu lebih besar. Apakah gara-gara itu? Tapi ternyata bukan. Yunus tidak mau pergi karena Yunus berpikir bahwa bangsa ini tidak layak untuk dikasihi. Gak cocok untuk dikasihi. Sekelas Nabi, Ibu. Sekelas Nabi. Dan dia bilang, Tuhan, aku nggak mau pergi ke sana. Akhirnya dia pergi ke Tarsis. Untuk tentang Yunus ini sudah tahun lalu dibahas ya. Saya membahas tentang Allah bagiannya ini. Pergi ke Tarsis lalu dicaplok oleh ikan lele. Enggak ya, ikan besar Bapak Ibu ya. Ikan besar 3 hari 2 malam entah bagaimana. Karena pertolongan Tuhan tetapi Tuhan memberikan pertolongan bagi dia. Tapi ujung-ujungnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Yunus pasal yang ketiga tadi. Kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan. Ternyata bangsa yang besar dengan kejahatan yang besar. Dengan kita menganggap bahwa ini bangsa tidak layak untuk dikasih. Orang ini tidak layak untuk mendapatkan kasih Tuhan. Layaknya orang ini dihukum dan dihakimi oleh Tuhan. Tetapi ternyata di pasal yang ketiga kita bisa melihat bahwa ada pertobatan besar dari pendosa besar.
Luar biasa enggak, Bapak Ibu? Pertobatan besar dari pendosa besar. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, yang bertobat itu satu kota. Bapak Ibu pernah enggak pergi ke suatu pasar atau pergi ke suatu tempat atau bus. Lalu Bapak Ibu duduk dan di samping Bapak Ibu tidak tahu sebelah Bapak Ibu itu seperti apa orangnya. Karakternya dalam tanda kutip karakternya, tapi dari tampilannya udah kelihatan. Mohon maaf saya tidak mendiskreditkan sama sekali, tapi orang ini ya bajunya compang-camping. Dia tatonya satu tubuh sampai matanya pun juga ditato dan yang lain-lain. Terus dia pakai giwang banyak sekali atau apa begitu, cincin dan yang lain-lain. Pakai sepatu-sepatu yang segini. Kira-kira Bapak Ibu nyaman enggak duduk di samping dia? Nyaman. Kalau misalkan Bapak Ibu kondisinya sekarang lagi minum, Bapak itu di samping. Kira-kira masih enggak memberikan satu minuman bagi Bapak itu? Pak mau nyapa aja lo enggak mau kasih minum. Tapi Bapak Ibu, kadangkala inilah yang saya bilang di awal. Persepsi kita itu mempengaruhi aksi kita. Tapi persepsi Allah itu memandang dengan cara yang berbeda. Timothy Keller pernah bilang begini Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan selalu mengejutkan. Dan bagi kita pada waktu kita baca kitab ini sangat mengejutkan sekali. Tuhan tidak hanya menyelamatkan orang baik. Dia menyelamatkan orang-orang jahat. Orang yang memberontak. Bahkan orang yang menjadi musuh umatnya. Kita tidak akan mengerti kasih karunia sampai kita sadar bahwa kita seperti Niniwe dan bukan seperti Yunus. Kita seperti Niniwe. Loh Pak, saya tidak membunuh seperti Niniwe kok. Loh Pak, saya tidak mengkuliti orang seperti orang Niniwe kok. Saya juga tidak membelah perut ibu hamil, enggak. Bahkan saya ngelus-ngelus perut ibu hamil sampai nanti ujung-ujungnya dia lahir, nanti saya timang-timang. Saya enggak seperti dia kok. Bapak Ibu, dosa di mata Tuhan tetaplah dosa. Dan bersyukurnya adalah Allah yang mengasihi tanpa syarat dan menjangkau tanpa batas. Kalau kita perhatikan ketika kita melihat dan belajar mengenal Allah, yang pertama pengenalan Allah yang pertama kita belajar Allah di dalam sejarah. Yang kedua tentang kebersamaan, tentang penjangkauan kepada orang lain. Dan pada akhirnya sampailah di sekarang ternyata Tuhan rindu untuk kita itu menjangkau bagi semua orang. Apakah kota Niniwe adalah bagian dari kota Israel? Tidak. Dia adalah di luar daripada Israel. Tapi Allah mau mengulurkan tangan untuk mengasihi bangsa Niniwe. Sekalipun bobroknya luar biasa. Sekalipun jahatnya luar biasa. Tapi Allah adalah Allah yang mengasihi tanpa syarat dan menjangkau tanpa batas. Kasih Allah lebih luas dari dosa terbesar. Tidak ada yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh Allah. Bahkan Niniwe, kota berdosa yang mengerikan pun ditawarkan pengampunan. Yang kedua, ketika kita lihat tentang Allah, Allah tidak menunggu, tapi justru Dia yang mengejar. Kalau misalkan Allah menunggu, sampai sejauh kapan kita mau mencari Tuhan? Sampai sejauh kapan kita mau menyembah Tuhan? Hanya oleh karena anugerah Tuhan yang selalu mengejar kita bisa dekat di dalam Tuhan. Kalau kita mau nuruti hawa nafsu kita nggak bakalan bisa dekat kok sama Tuhan. Kalau kita hanya turuti dengan keinginan kita nggak bisa dekat kok dengan Tuhan. Tuhan memberikan berkatnya, mungkin kita akan mikir, kok kurang ya Mas Ian ya. Tuhan memberikan berkatnya, masih kurang ya. Tuhan berikan berkatnya, masih kurang ya. Tuhan berikan berkatnya, masih kurang. Gitu pengennya jalan keluar daripada Tuhan. Padahal dia lagi keluar dari jalannya Tuhan. Bapak Ibu saya kasih tahu satu hal. Ketika Bapak Ibu dalam satu masalah dan pengen jalan keluar, janganlah keluar dari jalannya Tuhan. Dan inilah yang terjadi bagi manusia ketika Allah tidak mengejar kita. Tuhan memberikan berkatnya masih kurang, masih cari yang lain. Tuhan memberikan berkatnya masih cari yang lain, masih cari yang lain, masih cari yang lain. Dan pada akhirnya Tuhan dengan caranya mengejar kita
dan menunggu kita. Lalu apa tugas kita Bapak Ibu? Yang pertama, mari kita melihat seperti Allah melihat. Bukan menilai siapa mereka hari ini. Kalau misalkan kita mau mengasihi orang lain. Tapi siapa mereka bisa jadi oleh kasih-Nya. Lihat potensi, bukan hanya luka. Allah melihat Niniwe bukan dari dosanya, tapi dari kemungkinan pertobatannya. Mari Bapak Ibu, kita melihat seperti Allah melihat mereka. Yang kedua Bapak Ibu, dengan cepat. Berdoa untuk mereka yang sulit untuk dikasihi. Mulai hari ini Bapak Ibu, mari kita doakan. Mungkin Bapak Ibu ada orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Doakan mereka, sebut mereka dalam doa. Lalu datangi mereka dan kita bilang bahwa aku mengasihi engkau. Bapak Ibu, ini suatu hal yang memang sulit. Kadangkala ini suatu hal pengorbanan dalam hidup kita. Tapi yakinlah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau blessing, harus ada bleeding. Mau berkat, butuh pengorbanan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, yuk kita kasih orang lain. Yang mungkin bagi kita, dia nggak layak sebenarnya. Tapi doakan dulu bagi dia. Sebut namanya di dalam doa. Dan yang terakhir adalah melangkah bukan menghindar. Yunus lari dari Niniwe, tapi Kristus datang kepada dunia yang membencinya. Kita dipanggil untuk melangkah, bukan untuk menjauh. Siapa saja yang ada di sekitar kita, mari Bapak Ibu, kita datang untuk kita mengasihi mereka. Kutipan terakhir yang saya ingin tutup di dalam firman Tuhan hari ini. Saya rindu membagikan ini. Saya terberkati dengan satu kalimat dari misionaris ini Bapak Ibu. Satu misionaris yang dari Afrika, dia bilang begini. Kita ini hanyalah pengemis yang menunjukkan kepada pengemis yang lain di mana ada roti. Mungkin bagi kita akan bilang, sorry Kak, aku bukan pengemis. Tapi Bapak Ibu, saya rindu untuk menjelaskan bagian ini. Bapak Ibu, kita orang percaya bukan orang yang lebih baik. Bukan orang yang lebih layak. Atau kita juga bukan orang yang lebih hebat daripada orang lain. Kita sama-sama orang berdosa yang lapar secara rohani. Dan satu-satunya alasan kita kenyang, itu hanyalah karena kita menemukan roti hidup yang daripada Yesus. Itulah sebabnya tugas kita bukan untuk menghakimi, juga bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk rendah hati, menunjukkan kepada orang lain di mana mereka bisa menemukan pengampunan, kasih, pengharapan, dan kehidupan sejati. Yaitu di dalam roti hidup. Siapa? Yesus. Allah menjangkau bukan karena kita layak, tetapi karena Dia penuh kasih. Kini giliran kita menjadi perpanjangan tangan kasih itu. Karena dunia ini tak kekurangan penghakiman. Banyak penghakiman di dunia ini. Tetapi dunia saat ini kekurangan kasih Tuhan. Dunia saat ini kekurangan orang yang mengasihi seperti Kristus. Yang melihat dari kacamata anugerah seperti yang Tuhan lihat di dalam dunia ini. Dan tugas kita sekarang adalah, yuk kita berbagi pengalaman bagi mereka. Karena kita sudah dilihat Tuhan, dijangkau Tuhan, ditemukan Tuhan, dikejar Tuhan. Dan tugas kita adalah kita mengabarkan tentang kasih itu bagi mereka. Yang mungkin dalam kacamata kita, dia tidak layak Tuhan. Memang kacamata kita tidak layak. Tapi Tuhan mengasihi supaya dia menjadi layak. Kita tunduk kepala dan kita berdoa.